إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamu ashri Dzulhijjah." Hari-hari dunia yang paling utama di sisi Allah adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hal ini dikarenakan terdapat padanya ibadah-ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Zahir fi sababi imtiyazi hadhil ayyam hiya ijtima'u ummahatil ibadati fiha. Yang tampak mengapa hari-hari itu adalah hari yang paling utama, karena di hari-hari itu terkumpul padanya ibadah-ibadah yang sangat besar. Ibadah puasa, demikian pula ibadah salat, ibadah zikir, ibadah sedekah, ibadah berkorban, ibadah haji, ibadah umrah. Semua ibadah-ibadah yang begitu besar terkumpul pada hari-hari tersebut. Terutama ya akhal Islam, kita akan menghadapi suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembelih kurban yang tentunya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, liyadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumah. Allah taala berfirman, liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah unta, sapi dan kambing. Ummatul Islam, maka Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berkorban, berudhiyah. Beliau bersabda, "Wa man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapatkan keluasan rezeki namun ia tidak berudhiyah, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, kata Rasulullah SAW. Maka ya akhal Islam, ini ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk berlomba-lomba merealisasikan ibadah yang agung ini, yaitu ibadah menyembelih hewan-hewan kurban tersebut. Hewan-hewan yang telah Allah perintahkan kita untuk menyembelihnya di hari yang sangat agung, yaitu Yaumun Nahar, yaitu hari sembelihan, agar Allah Subhanahu wa taala diagungkan padanya. Dan agar kita bersyukur kepada Allah dengan cara menyembelih hewan-hewan tersebut. Bukan untuk menyiksa mereka, bukan untuk berarti kita melakukan hal-hal yang di luar batas perikemanusiaan, tidak sama sekali. Akan tetapi untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Karena hewan-hewan tersebut Allah yang menciptakan, maka Allah juga yang memerintahkannya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatul Islam, sesungguhnya menyembelih hewan kurban memberikan kepada kita sebuah makna yang agung ya akhal Islam. Ia adalah pengorbanan di jalan Allah.
Sehingga ya akhal Islam, ketika seseorang membeli hewan kurbannya, entah itu sapi ataupun kambing, maka berarti kita berusaha menghilangkan kepelitan dari hati kita. Demikian pula berusaha menjadikan kita dermawan pada diri-diri kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah merupakan bukti keimanan. Ketika kita dengan berusaha sekuat tenaga agar kita bisa berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan akan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembelih hewan kurban, kita pun juga ingat akan kisah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, anak yang telah lama ia tunggu. Tapi ketika ia besar, ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Akan tetapi Nabi Ibrahim harus taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Tapi subhanallah, jawaban yang luar biasa yang diucapkan oleh Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi Ismail alaihissalatu wassalam kepada ayahandanya? "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Sungguh inilah ya akhwal Islam, kepasrahan yang luar biasa dan total dari Nabi Ibrahim dan dari Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sesuatu yang luar biasa yang hendaknya kita tiru mereka. Makanya Allah mengatakan bahwasannya mereka itu uswah kita, mereka tauladan kita dalam keimanan kita kepada Allah, untuk senantiasa sami'na wa ata'na, menyerahkan diri kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menaati Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika telah siap menyembelih anaknya, Allah berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin azim." Maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Sembelihan apa? Itu hewan kurban. Tidak jadi menyembelih anaknya sebagai ujian Allah untuk Nabi Ibrahim, tapi Allah gantikan dengan yang lainnya, sembelihan yang agung. Bayangkan Allah menyatakan dalam ayat tersebut bahwa sembelihan hewan kurban adalah sembelihan yang agung. Ini menunjukkan akan keutamaan menyembelih hewan kurban dan bahwasanya itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Maka ketika kita mengetahui betapa agungnya ibadah berkorban ini, maka perhatikanlah hukum-hukum yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Di antaranya, bahwasanya hewan-hewan tersebut telah ditentukan umurnya oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai hewan tersebut kurang dari umur yang telah Rasulullah SAW ditentukan dalam hadisnya. Imam Nasa'i meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "La tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'atan min ad-dha'n." Jangan menyembelih kecuali musinnah, kecuali apabila sulit untuk mendapatkannya, maka silahkan jadah dari yaitu domba. Musinnah disebut musinnah kata para ulama untuk kambing apabila telah sempurna umur 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Sedangkan untuk sapi apabila telah sempurna 2 tahun dan masuk umur ketiga. Sedangkan unta adalah yang telah sempurna 5 tahun dan masuk umur yang ke-6. Kecuali kata Rasulullah apabila kita tidak mendapatkan kambing yang umur 1 tahun, tapi ternyata kita mendapatkan domba yang umur 6 bulan, maka diperbolehkan khusus untuk domba. Berarti untuk domba yang paling muda 6 bulan. Sedangkan untuk kambing paling muda 1 tahun. Perhatikan baik-baik yang seperti ini.
Sebab apabila kita ternyata menyembelih kurang dari itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya akhul Islam, jangan sampai terdapat padanya cacat yang Rasulullah sebutkan itu tidak mencukupi. Beliau bersabda, arba'atun la yujzina. Ada 4 hewan yang tidak mencukupi, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Yaitu al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta sebelah, yang tampak sekali kebutaannya. Yang kedua al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang sangat terlihat pincangnya. Yang ketiga yaitu al-maridah al-bayyin maraduha, yang sakit yang sangat terlihat sakitnya. Dan al-kasira allati la tunqi, yaitu hewan yang sangat kurus sekali. Maka 4 hewan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sah ya seseorang berkurban dengan 4 hewan tersebut ya akhwal Islam. Dan hendaknya kita perhatikan ya akhwal Islam, bahwasanya hewan tersebut telah kita kurbankan dan persembahkan untuk Allah, maka tidak boleh dijual sama sekali. Tidak boleh dijual kulitnya, tidak boleh dijual kepalanya, tidak pula kakinya. Tapi berikanlah semuanya kepada fakir miskin. Apabila fakir miskin kemudian menjualnya, maka itu sudah menjadi miliknya dan haknya. Ummatal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Siapa yang berkorban maka berusahalah ia untuk membagi-bagi pahala, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk keluarganya. Adalah Nabi SAW ketika menyembelih hewan kurban, beliau berkata, hadza anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku. Maka apabila kita niatkan untuk keluarga kita sebanyak apapun, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, maka itu semua diperbolehkan ya akhwal Islam. Berbagi pahala dengan mereka ya akhwal Islam, a'azzakumullah. Dan berkurban pun disyariatkan bukan hanya untuk orang yang mukim, tapi mereka yang sedang bersafar pun disyariatkan. Ibnu Abbas berkata, kami dahulu pernah bersafar bersama Rasulullah. Fahadara Idul Adha, kemudian hadirlah Idul Adha. Maka kami pun bersekutu untuk menyembelih seekor sapi 7 orang, sementara unta 10 orang. Akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Inilah ya akhwal Islam sebagian kecil dari hukum-hukum yang hendaknya kita ketahui bersama, agar kita betul-betul di atas basirah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara penyembelihan hewan kambing kita ataupun kurban kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arshid syababal muslimin wa aslih sulata umuril muslimin fi hadzal balad wa fi sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma wa taqabbal qiyamana wa siyamana wa ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.